Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12-6, kelompok 14 mata pelajaran matematika lanjut akan mempresentasikan analisis data dan peluang bagian distribusi normal. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vanessa Tovio Mursalin dan rekan saya ada Bimo Dwi Nugroho dan Irgi Putra Pramuditya. Yang pertama, apa itu distribusi normal? Distribusi normal adalah salah satu bentuk distribusi peluang dengan menggunakan pendekatan kurva normal. Apa itu kurva normal? Distribusi data yang dianggap merata. Salah satu cirinya adalah rata-rata sama dengan median sama dengan modus. Selanjutnya ada sifat kurva normal. Yang pertama, kurva selalu berada di atas sumbu X. Kurva tidak pernah berada di bawah sumbu X. Yang kedua, bentuknya simetris. Rata-rata sama dengan median sama dengan modus. Yang ketiga, memiliki asimtot datar sumbu X. Apa itu asimtot? Jadi, ketika kurva itu diluruskan terus, dia tidak akan menyentuh sumbu X. Yang keempat, luas di bawah kurva adalah 1. Jadi rata-rata mu itu rata-rata sebelah kanan itu 0,5 dan rata-rata sebelah kiri itu 0,5. Jadi jika disatukan, kurva itu akan membentuk luas yaitu 1. Bentuk umum fungsi peluang. Di sini ada rumusnya yang dimana fx sama dengan n, x mu tau sama dengan 1 per tau akar 2 pi e min a pangkat min 1 per 2 x min mu per tau kuadrat, yang dimana fx itu fungsi kepadatan peluang untuk nilai x tertentu. X itu nilai variabel acaknya, mu itu rata-rata populasi, tau itu standar deviasi populasi, E itu bilangan Euler yang udah pasti kira-kira 2,71828. Yang terus Pi itu konstanta matematis Pi, kira-kira tuh 3,14. Selanjutnya peluang distribusi normal. Kalau mau menghitung peluang distribusi normal tuh menggunakan rumus integral, yang dimana P X1 sampai X2 sama dengan integral X1 sampai X2 Fx. Nah, di sini ada rumus dx sama dengan integral X1 sampai X2 1 per tau akar 2 pi e, itu rumus distribusi normal umum. Yang katanya sih ini rumus yang katanya lumayan susah. Jadi bisa dirubah menjadi distribusi normal umum ke dalam bentuk standar yang dimana mu-nya itu 0 dan taunya itu 1. Terus disubstitusikan nilai z. Nilai z-nya itu yang awalnya dari variabel acaknya x diganti menjadi z. Jadi itu pz 1 sampai dengan z2 gitu. Yang dimana z sama dengan transformasinya tuh x min mu per tau. Z sama dengan nilai variabel standar, x itu nilai variabel acak, mu itu rata-rata, dan tau itu standar deviasi. Yang sudah saya jelaskan yang tadi itu yang X1 sampai X2 sampai integral dan itu disubstitusikan Z sama dengan X min mu per tau, dimana mu-nya itu 0 yang tadi saya jelaskan, bentuk standarnya itu, yang terus taunya itu sama dengan 1. Jadi diubah jadi Z, jadi P Z1 sampai Z2 sama dengan integral Z1 sampai Z2 1 per akar 2 pi e min 1 per 2. Terus yang X min mu per tahun diganti Z kuadrat. Nah, ini namanya distribusi normal baku. Ini buat apa sih? Ini tuh buat menghitung peluang. Di sini tuh menghitung peluang tuh ada dua cara. Yang pertama itu dengan integral yang saya jelaskan tadi, luas daerah di bawah kurva. Yang kedua dengan tabel distribusi Z. Oke, selanjutnya cara membaca tabel Z. Nah, sebelumnya mohon maaf tabelnya tidak bisa dimasukkan penuh. Ini saya mengambil beberapa saja. Jadi cara bacanya tuh gimana sih? Nah, jadi yang 0 sampai Z ini nih yang di atas 0 sampai 4 ya. Itu digit C. Nah, yang bawahnya ini nih 0 sampai 1,6 ya, yang di tabel saya ini itu digit A, B, anggap aja ya. Nah, gimana cara bacanya? Langsung aja kita ke contoh-contohnya. Nah, contoh yang pertama itu P 0 kurang dari Z kurang dari 1,34.
digit A, B-nya kan di sini 1,34. Nah, digit C-nya itu berada di 4. Nah, ketemunya itu di 0,4099. Nah, selanjutnya contoh yang kedua. P min 1,12 kurang dari Z kurang dari 0,92. P 0 kurang dari Z kurang dari 0,92 ditambah min 1,12 kurang dari Z kurang dari 0. P atau 0 kurang dari Z kurang dari 0,92 tambah P 0 kurang dari Z kurang dari 1,12. Nah, ini kenapa bisa jadi plus? Itu karena simetri. Jadi kiri dan kanan itu sama. Jadi kita ambil positifnya aja biar lebih gampang. Nah, itu kita cari dulu 0,9 itu kan digit A, B-nya. Nah, digit C-nya itu 2. Jadi ketemunya di 0,3212. Nah, ditambah yang 1,12. 1,1 digit AB-nya dan 2 itu digit C-nya. Ketemunya itu di 0,3686. Jadi kita tambah aja 0,3212 ditambah 0,3686. Hasilnya itu 0,6898. Lanjutnya contoh yang ketiga, P Z kurang dari min 1,24. Karena kanan dan kiri sama, luas yang mau kita cari itu sama dengan setengah yang sebelah kanan. Setengah min P 0 kurang dari Z kurang dari 1,24. Nah, karena simetri ya yang seperti saya jelaskan tadi, jadinya 1,2 itu digit AB dan C-nya itu kan 4. Nah, jadi ketemunya di 0,3925. Nah, di sini setengah dikurang 0,3925 yaitu 0,1075. Oke, selanjutnya contoh soal dalam kehidupan sehari-hari. Suatu jenis aki mobil rata-rata berumur 3 tahun dengan simpangan baku setengah tahun. Jika umur aki dianggap berdistribusi normal, tentukanlah panjang umur tertentu akan berumur kurang dari 2,3 tahun. Oke, kita ketahuinya kan miunya tuh 3, simpangan bakunya setengah, X-nya 2,3. Ditanya PX kurang dari 2,3. Pertama, transformasi dulu X ke bentuk baku Z. Rumusnya Z sama dengan X kurang mu per simpangan baku, sama dengan 2,3 dikurang mu-nya 3 per simpangan baku, sama dengan min 1,4. PX kurang dari 2,3 sama dengan PZ kurang dari min 1,4, sama dengan setengah kurang P0 kurang dari Z kurang dari 1,4. Nah, 1,4 ini ketemunya di 0,4192. Nah, jadi sama dengan setengah dikurang 0,4192 sama dengan 0,0808. Nah, jadi peluang umur baterai tertentu akan berumur kurang dari 2,3 tahun adalah 0,0808. Terima kasih yang telah menyimak video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.